pertanyaan yang ketiga, berdasarkan taklim Adabul Mufrad, kita wajib berbuat baik kepada kerabat yang pertama kali yang lebih berhak adalah ibu. Kemudian bagaimana jika kondisinya seperti ini, Ustaz? Ada seorang akhwat punya ibu. Ibunya ini, sang ibunya durhaka kepada ibunya. Artinya kepada nenek dari al-ukht tersebut. Yang bisa jadi sebabnya datang dari suaminya yang gila harta. Kemudian ibunya akhwat tersebut memutuskan tali silaturahim kepada ibunya sendiri dan bahkan kepada anaknya, sang al-ukht tersebut, sampai mengatakan seperti ini, ya kamu bukan lagi anak, ya tidak usah berbakti sama saya. Ini riwayat bil makna ini, ya ada kata-kata yang mungkin kurang pantas kita baca secara langsung. Pernah kami dengar bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana cara akhwat ini raih surga dari ibunya, ataukah surga berpindah ke neneknya? Karena selama ini akhwat itu dijaga dan dibesarkan oleh nenek. Mohon nasihat dan penjelasannya. Ya, penjelasan syariat ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, itu karena hukum asal dan fitrah seorang ibu, dia sangat sayang kepada anaknya. Fitrah seorang ibu, dia akan membina anaknya, mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Fitrah seorang ibu, dia bersabar ketika mengandung anaknya, lalu ketika melahirkannya, lalu begitu sabar menyusui anaknya hingga dewasa, dan terus memberikan perhatian yang besar kepada anaknya. Sampai-sampai Nabi kita SAW menggambarkan tentang bagaimana cintanya Allah kepada hambanya, ya, bagaimana cintanya Allah kepada hambanya. Tingginya cinta Allah kepada hambanya itu jauh lebih daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya sehingga dia lari ke sana kemari untuk mencari anaknya yang hilang tersebut atau bayinya yang hilang tersebut. Walillahil matsalul a'la. Tentu saja Allah perumpamannya sangat tinggi. Tapi ketika dibuat pendekatan yang seperti itu menunjukkan begitu besarnya cinta seorang ibu kepada anak, maka wajar jika dikatakan ibu adalah salah satu penentu surga dan neraka seseorang. Jika anak berbakti, maka insyaallah surga baginya selama dia tidak durhaka tentu saja kepada Allah. Ya, hak yang paling pertama adalah hak Allah, kemudian hak kedua orang tua kita, dan lebih khusus ibu kita. Namun terkait dengan kasus ini, maka ini tentu saja sang ibu ini tidak menunaikan haknya dengan sebaik-baiknya. Namun tidak berarti sang anak tidak menunaikan kewajibannya kepada sang ibu. Dan kaidah dalam Islam, ketika seorang punya hak dan kewajiban, maka dia wajib untuk melaksanakan kewajibannya dan dia punya hak untuk mendapatkan haknya. Namun ketika hak yang seharusnya dia dapatkan tidak dia dapatkan, maka itu tidak menjadi alasan baginya untuk tidak menunaikan haknya kepada orang yang wajib dia tunaikan. Nabi kita SAW pernah ditanya tentang seorang keluarga yang selalu saja berbuat baik kepada keluarganya, selalu berupaya menyambung silaturahim dengannya, namun sang keluarga justru melakukan hal yang sebaliknya, justru berbuat buruk dan memutuskan tali silaturahim. Apakah terus dilakukan hal tersebut walaupun responnya kurang baik? Nabi kita SAW menggambarkan bahwasanya jika kamu lakukan seperti yang kamu katakan, maka kamu bagaikan menyemburkan abu arang ke wajah dari keluargamu itu. Artinya itu adalah suatu aib sendiri baginya, dan kamu akan tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan itu kita sebagai anak, ya, al-ukhuwah ini kita nasihatkan untuk tetap berupaya menunaikan sebaik-baiknya hak ibunya terhadapnya. Walaupun ibunya mungkin berlaku yang tidak pantas, ya mungkin karena kurang faham terhadap agama,
dan kita harapkan ya mudah-mudahan dengan sikap sang al-ukht ini ya, wanita muslimah ini yang tetap berusaha untuk berbakti kepada ibunya walaupun ibunya mungkin tidak menunaikan haknya, dia tetap berbakti, maka mudah-mudahan suatu saat hati dari ibu tersebut luluh dan dia sadar terhadap kesalahannya selama ini. Dan jika pun tidak, maka telah hilanglah kewajibannya, dalam artian dia telah selamat, sang anak selamat ketika dia tetap menunaikan kewajibannya, dan pertanggungjawaban tinggal pada ibu ketika dia tidak menunaikan hak dari anak-anak keturunannya. Dan ini juga nasihat kepada para ibu, ya, nasihat pada para ibu. Jika kita ingin anak kita berbakti kepada kita, maka jadilah contoh bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika seorang bapak atau seorang ibu merasa anaknya kurang patuh kepadanya, kurang perhatian kepadanya, kurang berbakti kepadanya, banyak faktor, banyak sebab. Tapi hal yang paling patut menjadi evaluasi bagi kita adalah bagaimana kita dengan kedua orang tua kita. Jangan-jangan kita dulu sewaktu menjadi anak, dan kita, siapapun kita, tetap adalah kita anak bagi orang tua kita. Walaupun usia kita sudah lanjut, kita tetaplah seorang anak bagi orang tua kita yang melahirkan kita dulu, bapak dan ibu kita. Kita harus perlu evaluasi, jangan-jangan kita juga dulu bukan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga bagaimanapun kita menceramahi anak kita, bagaimanapun kita menasihati anak kita, bagaimanapun kita mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya, anak kita boleh jadi tidak patuh kepada kita, justru berlaku kurang ajar karena mungkin dia melihat kita demikian pula memperlakukan orang tua kita, nenek-neneknya. Maka ini nasihatnya bagi sang ibu. Adapun sang anak ini ketika dia ingin berlaku baik kepada neneknya, itu suatu hal yang wajar ya, karena ulama kita mengatakan perintah berbuat baik kepada orang tua diawali dengan bapak dan ibu kita, dan orang tua kita seterusnya nenek dan yang lainnya. Karena itu ketika kita melihat anak nenek kita yang paling banyak mengasuh kita, paling banyak mengurus kita, paling banyak menafkahi kita, maka memang merupakan kewajiban kita untuk membalas jasanya dengan baik. Adapun ibu kita yang menyia-nyiakan kita, yang tidak menunaikan hak kita, maka kita terus berupaya sebatas kemampuan kita untuk tetap berbuat baik, dengan harapan ibu kita akhirnya menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki diri, atau paling tidak sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kita telah lepas kewajiban kita, dan bertanggungjawab selanjutnya adalah bagi ibu kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.